membawakan sebuah tema, orang tuamu, surgamu atau nerakamu. Maka sebelum kajian dimulai, yang pertama diharapkan kepada para jamaah untuk mengikhlaskan niat. Karena menuntut ilmu ibadah maka dibutuhkan yang namanya niat yang ikhlas. Yang kedua, untuk mencatat apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz, agar waktu dan langkah kaki antum datang ke tempat ini tidak sia-sia. Karena sebagaimana nasihat dari para ulama kita, qayyidul ilma bil kitab, bahwasanya ilmu itu diikat dengan tulisan. Jadi terkhusus kepada emak-emak, jangan arisan di belakang. Ustadznya nyampaikan, emak-emaknya di belakang arisan. Ya, tolong dihargai ilmu yang disampaikan. Beliau telah hadir di sini menyempatkan waktu, maka ini satu kesempatan yang berharga untuk kita benar-benar bisa memperhatikannya. Tapi saya tidak akan memperpanjang pembukaan. Kita langsung saja mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh guru kita kepada Al-Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalama. Kepada beliau, falyatafadhal mashkura. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Segala ketaatan yang dapat kita lakukan, bahkan kehadiran kita di tempat ini adalah murni karena rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Walaupun banyak di antara kita yang ketika menghadiri kajian dia merasa hampa, atau kadangkala dia berpikir terpaksa dia sampai ke tempat ini. Ketahuilah bahwa di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang paling agung adalah nikmat iman. Dan ternyata iman itu dapat mati. Iman itu, kita sering mendengar ungkapan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Al-Imam Ahmad menyebutkan iman itu yazid, bisa bertambah sampai ke langit sana. Wa yanqus hatta la yabqa minhu syai'. Dan dia bisa berkurang sampai habis. Sampai tidak tersisa dari keimanan itu. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum. Sesungguhnya iman itu dapat menjadi usang di dalam hati kalian, seperti usangnya pakaian kalian. Kita tahu, kita kalau pakai baju, terus baju itu dipakai, dicuci, dipakai, kena noda, dicuci lagi. Terkadang kita mencuci dengan bahan yang keras sehingga dia jadi tambah cepat rusak. Dan sebagian pakaiannya sudah dibuang karena dia berpikir pakaian itu sudah tidak layak pakai. Dan iman kita mengalami seperti itu. Ada iman yang sudah tidak layak lagi. Terus apa solusinya? Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, fasalullaha an yujaddida imanakum. Kalian memohonlah kepada Allah agar Allah memperbaharui keimanan kalian. Doa itu bermula dari kesadaran kita membutuhkan sesuatu. Maka kita dapat rasakan kalau kita sedang butuh sesuatu sama Allah, kita doa, kita minta sama Allah SWT. Bahkan sholat tahajud, bahkan kita mencari waktu-waktu yang mustajab. Kenapa? Karena kita sedang butuh. Tapi sebagian nggak butuh atau nggak merasa butuh kalau imannya sedang tidak layak pakai. Dia seharusnya memohon kepada Allah
agar diperbaharui keimanannya. Dan di antara cara memperbaharui keimanan setelah kita berdoa adalah hadir di majelis ilmu. Dan usahakan tidak ada hari kecuali kita belajar ilmu agama. Imma dengan menghadiri pengajian, atau dengan mendengarkan kajian, atau dengan membaca kitabullah tabaraka wa ta'ala, membaca Al-Quran dan mentadabburi maknanya. Karena setiap hari Rasulullah SAW selesai sholat subuh, beliau berdoa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Tiap hari, bayangin ya, nggak ada hari tanpa ilmu. Memulai hari dengan memohon ilmu, ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan usahakan tatkala mau tidur, 3 hal yang dipinta ini dievaluasi. Dapat nggak? Aku tadi pagi minta ya, ilman nafi'an. Hari ini aku dapat ilmu apa? Boleh jadi berlalu pagi sampai petang sampai malam, kayaknya nggak bertambah ilmuku. Yang kedua, kita minta rizqan thayyiban. Sebagian rizkinya bertambah, tapi ilmunya nggak bertambah. Dan sebagian ilmunya bertambah, rizkinya tetap kayaknya. Yang ketiga, kita bermuhasabah wa amalan mutaqabbalah. Kira-kira amalan kita hari ini diterima nggak sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan cara seperti itu semoga kita bisa menjaga keimanan kita. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Tema kita hari ini apa Ustaz? Orang tuamu surgamu atau nerakamu? Siapa yang dituju dengan tema ini? Yang memilih tema ini Anda nggak tahu siapa. Yang dituju siapa kira-kira? Jemaah, anak-anak yang masih muda-muda ini, atau bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tua? Karena subhanallah, kita semua itu anak. Siapa yang mengaku bukan anak? Karena saya sudah tua, saya bapak-bapak, tetap anak. Engkau nggak lahir tahu-tahu ditemukan di jalan gitu ya, muncul seret. Enggak. Tema ini untuk semuanya. Jadi jangan sampai berpikir tema ini nak rungokno nak, masya Allah. Loh, bapak anak pisan, bapak rungokno pisan. Iya. Karena berapapun umur kita, kita tetap anak. Walaupun bapaknya sudah meninggal dunia. Sama sebagaimana anak kita punya kewajiban berbakti kepada kita, kita pun punya kewajiban berbakti kepada orang tua kita. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jal berfirman, Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu berada dalam kenikmatan. Siapa yang disebut orang-orang baik? Abdullah bin Umar mengatakan, innama sammahumullah abraran. Allah menyebut mereka itu, penghuni surga itu, dengan abrar. Orang-orang baik, orang-orang berbakti. Li'annahum barrul aba, karena mereka berbakti kepada orang tua mereka, wal abna, dan mereka berbakti kepada anak-anak mereka. Jadi kewajiban kita berbakti kepada orang tua
setara dengan kewajiban kita berbakti kepada anak-anak kita. Kama anna liwalidika 'alaika haqqa, kata Abdullah bin Umar bin Khattab, sebagaimana orang tuamu punya hak, kadzalika liwaladika 'alaika haqqa, begitu pula anakmu punya hak. Sebagian orang tua menuntut anaknya berbakti, tapi dia lupa bahwa orang tua punya kewajiban berbakti kepada anaknya. Dan kita punya kewajiban berbakti kepada orang tua kita. Ahibati fillah, semua tahu dengan hak anak-anaknya, dan semoga kita semua tahu ya. Sayangnya kadangkala hal ini tidak diajarkan di sekolah. Kita belajar HAM, hak asasi manusia, itu dikaji di berbagai perkuliahan. Tapi hak anak, Anda nggak tahu, bapak-bapak yang ketika kuliah dulu belajar hak-hak anak ada. Nah, Anda nggak tahu, Anda mau tanya makanya. Kalau bicara kuliah agama mungkin kita diajari, dibahas. Tapi kalau yang kuliah umum ada nggak? Ada. Di pelajaran PPKN ada nggak pelajaran tentang hak-hak anak? Hak orang tua kayaknya ada, berkaitan dengan berbakti kepada orang tua ya, menghormati orang yang lebih tua. Tapi berkaitan dengan hak anak-anak kita, sepertinya nggak dipelajarin. Kemudian hak pasangan kita. Siapa bapak-bapak yang ketika kuliah, lulus kuliah, tahu dengan hak-hak istrinya? Dia mengatakan, alhamdulillah, lulus kuliah, anak tahu dengan hak-hak istri anak. Ada nggak? Jamaah anak tanya beneran ini, jangan antum lihat seperti itu. Dijawab gitu, ada apa enggak? Mungkin sebagian fakultas belajar, sebagian fakultas enggak. Iya, ada yang belajar enggak? Lulus kuliah, dia faham dengan hak-hak istrinya? Enggak. Jadi antum nikah nggak tahu sama haknya istri. Yang penting kasih makan sudah gitu kan. Sepertinya emak-emak sama. Lulus kuliah, yang kuliah ya, yang lulus SMA, lulus kuliah, juga nggak diajarin tentang hak-hak suami. Kenapa kemudian muncul generasi emak-emak yang mungkin kurang menghargai suami? Sebagaimana muncul generasi bapak-bapak yang kurang perhatian kepada istri, yang dampaknya anak-anak nantinya. Lu gimana ini suami istri nggak tahu dengan hak-hak mereka, kecuali kalau sudah mau cerai baru belajar apa haknya gitu kan. Dituntut cerai baru dia belajar. Ahibati fillah, usahakan jangan memulai sesuatu kecuali kita punya ilmunya. Apapun, mau piara burung, kalau tahu sama burung kutilang antum ya, insya Allah tahu. Antum piara burung kutilang, antum kasih makan sosis, berapa hari dia bertahan hidup? Mati itu burungnya. Padahal antum sayang. Enggak Ustaz, yang ana makan ana berikan kepada dia sebagai bentuk kasih sayang. Mati. Jadi nggak hanya pakai perasaan, tapi pakai ilmu. Sehingga kita tahu bagaimana cara membangun rumah tangga. Dan di situ kita akan tahu cara bagaimana mendidik anak-anak agar anak-anak itu berbakti kepada orang tuanya, sebagaimana orang tua kita ingin kita berbakti kepada mereka. Ya, kalau bicara hak anak ya,
ya dipilihkan ibu yang baik. Ibu-ibu juga memilihkan bapak yang baik. Jangan sembarangan sak nemu nih orang. Kadang-kadang ngelihat ini orang ganteng, insya Allah nak bapakmu ganteng, dengan harapan ibu punya anak yang ganteng dan cantik. Bas, hanya itu yang diinginkan oleh seorang ibu. Padahal hidup itu modalnya nggak ganteng sama cantik, tapi modal hidup itu adalah iman. Maka yang Allah katakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Kata Allah, dan orang-orang yang beriman yang diikuti oleh anak keturunan mereka yang beriman. Jadi ini beriman, anaknya beriman. Ya tentunya karena pendidikan orang tuanya. Apa yang akan terjadi? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka kami akan gabungkan mereka dengan anak keturunan mereka di surga Allah Azza wa Jalla. Yang mungkin wa ma alatnahum min amalihim min syai', kullu mri'in bima kasaba rahin. Kata Allah, kami nggak akan kurangin amalan mereka. Jadi yang di surga yang tinggi nggak akan turun. Anaknya ada di surga nomor 5, bapaknya di surga nomor 1. Bapaknya nggak diturunin sama Allah, anak yang dinaikkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tugas orang tua berat ya. Kalau bicara hak sebelum menikah, hak sebelum anak itu lahir, kemudian hak setelah anak itu lahir ya, dipilihkan nama-nama yang baik, hak pendidikan, hak nafkah. Ada banyaklah hak-hak itu, semoga kita orang tua sudah melaksanakannya. Karena sebelum anak itu ditanya tentang kita, kita dulu sama Allah akan ditanya tentang anak itu. Kita kan kadang-kadang kalau dapat anak durhaka, nah engkau bakal ditanya sama Allah nah, tentang hak-haknya ibu. Ada ibu yang sakit hati seperti itu. Sang anak mengatakan, loh ibu juga akan ditanya sama Allah tentang anak. Dan memang yang akan ditanya dulu ya bapaknya dulu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tuh anak lahir dari rahimmu. Tuh anak lahir dari air manimu. Kok bisa anak itu seperti itu? Maka ditanya. Sedangkan Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu perintah Allah kepada orang tua. Perintah Allah kepada suami sebelum kepada istri. Kalau sang ayah umpamanya sibuk sehingga tidak bisa memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, maka sang istri bertanggung jawab. Berapa banyak orang tua yang harus kerja keras, yang harus lembur. Istri nggak tahu, anak-anak juga nggak tahu. Anak-anak taunya fulus. Betul anak-anak? Taunya ayah fulus, apalagi yang kuliah. Yang kuliah ini kok akhir bulan, Assalamualaikum, ayah fulus kayaknya belum ditransfer ayah. Siap. Ana tadi ke masjid Muhajirin di belakang. Ana lihat bapak-bapak tiduran di masjid. Capek dia kerja. Anaknya nggak tahu. Istrinya juga nggak tahu. Mungkin dia tidur di jalanan. Mungkin itu ayah harus bekerja dimaki oleh bosnya, oleh atasannya. Dia bekerja capek, lelah, kemudian dia berikan kepada anaknya, kepada istrinya. Terkadang dia nggak punya waktu untuk mendidik itu anak-anak, tapi tetap bapak-bapak harus mengkhususkan waktu. Kalau engkau nggak punya waktu dan nggak punya ilmu, jangan salah pilih istri. Jangan salah. Maka anak ingat dengan seorang kawan di Surabaya yang mengatakan, anak banyak berbuat kesalahan dalam kehidupan ini Ustaz, tapi alhamdulillah anak nggak salah pilih istri, kata dia. Benar dia pilih istri. Sehingga dia berada dimanapun anak-anaknya benar. Karena ibunya benar. Maka tolong bagi para ibu, ketika suaminya tidak bisa menjalankan tugas ini, jangan kemudian
mengatakan loh suamiku Ustadz, bapaknya Ustadz, sudi jangan. Itu tidak menyelesaikan masalah. Ketika suaminya tidak bisa menghandle, engkau handle dan engkau dapat pahala gitu. Jangan berpikir itu kan tugasnya suami. Nah, tapi suamimu mengangkatmu sebagai wakil dia di tempat itu. Maka jagalah anak-anak juga dari api neraka dengan cara apa? Allimuhum wa adibuhum. Ajari mereka. Ya, sama-sama sibuk lah. Bapak-bapak sibuk di luar, ibu-ibu sibuk di rumah, apalagi ibu rumah tangga. Tapi kesibukanmu tolong fokuskan kepada anak-anak. Kalau engkau ingin anak-anak berbakti, ya kita yang berbakti dulu sama mereka. Walaupun tidak selalu hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Kita dulu mendengar peribahasa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Iya, kecuali dibawa kelelawar. Antum lihat di rumah ana itu ada buah jatuh terus, ana lihat loh, nggak ada pohon itu di situ. Ternyata ada kelelawar ambil buah di tempatnya orang, tapi makannya di tempat kita. Itu kadang-kadang terjadi sama anak kita. Makanya ketika orang tua ngeliat, ya Allah nak, kok kayak gini kon nak ya. Nggak dalam bayangan orang tua. Ya tadi boleh jadi ada yang bawa gitu. Di sini tugas orang tua lagi bagaimana menyelamatkan supaya itu anak nggak jauh-jauh gitu. Melakukan kontrol kepada anaknya, pengawasan kepada anaknya. Karena yang namanya menjaga ini bukan hanya dikasih tahu, tapi dikasih bimbingan, dikasih pendampingan ya. Karena juga banyak orang tua ya terus terang anak kadang-kadang ditegur sama istri. Bang, abang itu punya waktu buat orang-orang. Kapan waktu buat anak-anak? Sampai akhirnya anak nabung. Anak nabung duit, anak ngomong insya Allah kita berangkat umroh semuanya. Karena bapaknya biasa bahwa jemaah umroh, bimbing jemaah lagi loh. Ini anak-anak kapan dibawa sama bapaknya? Anak ngomong iya ya. Subhanallah syallah. Maka hendaklah suami istri dalam mendidik anak-anak ini perlu watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jadi ketika sang suami melihat ibunya teledor, ibunya sibuk nemuin tamu, ngobrol sama tamu. Karena emak-emak ini kalau sudah ngobrol lupa sama waktu. Supaya anaknya tidak ganggu, kasih apa? Kasih handphone. Nah, bismillah, sana. Jazakallah khair bu. Masya Allah, seneng anaknya ini kalau ibunya datang. Karena anak itu bebas main handphone. Kesian nih anak. Ketika dia pegang handphone tanpa pendampingan, kesian dia. Karena yang akan lewat, kita nggak bisa kontrol. Anak aja kadang-kadang lewat, na'udzubillah, lewat di beranda anak. Yang kita tidak inginkan dia lewat. Maka begitu pula sang istri memberikan masukan kepada suaminya. Ada mungkin suami-suami yang al-hadirul ghaib ya. Hadir tapi ghaib. Bapaknya ada di sana tapi kok ghaib bapak itu ya. Wujudnya ada tapi tidak dirasakan oleh keluarga. Ada badannya. Lu bapak tidak kemana-mana. Bapak pulang kerja iya pak. Bapak memang gak kemana-mana, tapi bapak masuk kamar, terus bapak ketawa-ketawa sendiri. Seret ketawa, anaknya ngelihat. Mak, bapak kenapa nak? Itu terjadi al-hadir al-ghaib. Maka jangan marah ketika istri memberikan masukan, karena tujuan kita sama, menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dalam mendidik anak itu butuh kesabaran.
wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saling menasihati kepada kesabaran, sabar. Ada anak yang kadang-kala dikasih tahu sekali nggak mau, dibangunkan untuk sholat sekali, 2 kali, 3 kali, sampai ibunya nyerah. Nggak boleh nyerah. Wis kesel aku, jangan. Dan jangan sampai anak itu mendengarkan ibunya kesel. Jadi dalam bayangan anak, ibuku ini adalah pahlawan gitu, yang nggak pernah kenal capek. Iya, bangunin lagi, terus sabar aja. Adapun kewajiban anak kepada orang tuanya, ini ingat, anak ulangin lagi, bukan bicara yang muda-muda ya. Masih anak ya, antum masih anak ya. Nah, bakal jadi bapak nanti insya Allah. Akan berubah nggak pangkatnya ketika jadi bapak? Tetap anak loh, nggak berubah. Walaupun sudah jadi bapak, tetap pangkatnya anak gitu loh. Jangan karena saya sudah bapak loh, tetap anak. Ketika seorang merasa ada perubahan di predikat dia, berbahaya. Anak ketemu seorang ayah yang sepuh, dia mengatakan kepada anak, Syafiq, kata dia, kasih tahu tuh abangmu. Ya, anak punya kawan deket lah. Dia sekarang sibuk sama istrinya, sama anak-anaknya, lupa sama bapaknya. Anak datang kepada dia, bang, ayolah bang, katanya, bapak udah sepuh. Anak sampaikan kepada dia. Apa kata dia? Loh, anak ini sudah bapak-bapak, anak punya istri, anak punya anak punya tanggung jawab. Oh, lihat, lupa kalau dia tetap pangkatnya anak gitu loh. Iya, engkau punya kewajiban berbakti kepada anak-anakmu, membesarkan mereka. Tapi ingat, Allah mengatakan wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada anak-anak agar berbuat baik kepada orang tua. Tapi Allah nggak mewasiatkan kepada bapak untuk berbuat baik kepada anaknya, karena secara naluri bapak itu sayang sama anaknya. Bapak itu siap tadi untuk lelah, untuk tidur di masjid, tidur di jalanan demi anak-anaknya. Tapi demi orang tuanya jarang. Jarang anak itu berkorban, berjuang demi orang tuanya. Tapi kalau demi anak-anak ya sudahlah, kita tahu semua. Semua orang ketika bekerja, apa kata dia? Ya demi anak-anak, anak-anak mau kuliah, anak-anak terus. Engkau bukan anak, tetap anak gitu. Makanya Allah Azza wa Jalla di surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, Allah mengatakan wa qadha rabbuka. Tuhanmu telah membuat sebuah keputusan, sebuah perintah. Alla ta'budu illa iya. Apa keputusan Allah? Engkau tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Itulah la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana. Yang kedua, engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Secara umum, anak itu sejak kecil wajib berbakti kepada orang tua. Tapi kita tahu, anak itu ada yang baligh, ada yang belum baligh. Dan anak yang belum baligh itu penanya malaikat diangkat. Malaikat itu tidak mencatat kesalahan-kesalahan kita ketika belum baligh. Ketika sudah baligh, semuanya dicatat. Cuma memang ada upaya dari orang-orang yang mungkin tidak bertanggung jawab untuk menjadikan anak-anak itu tetap kecil. Sudah kuliah masih kecil, SMA masih kecil, oh masih kecil. Sudah baligh itu sudah besar. Di negeri kita ada pengadilan khusus buat anak-anak di bawah umur. Pertanyaannya, kapan disebut anak-anak di bawah umur? Jamaah,
Apa ukurannya? Umur kan? Umur berapa? 19, 17? 17. Itu di bawah umur. Sehingga anak-anak itu kadang-kala merasa dia masih, loh saya kan masih di bawah umur. Loh enggak, kamu kawin bisa punya anak. Nah, makanya ketika agama kita menetapkan manusia itu dua umurnya, di bawah umur dan di atas umur. Kapan di bawah umur? Sebelum balik. Nggak dicatat. Dia berbuat salah pun nggak dicatat. Nggak sholat pun anak itu nggak akan dihisap. Orang tuanya yang dihisap. Orang tuanya disuruh nyuruh anak sholat ketika umur 7 tahun kan. Anaknya nggak sholat nggak dihisap. Orang tuanya nggak nyuruh dihisap. Karena orang tuanya sudah balik. Dia sedang melakukan pendidikan, proses pendidikan supaya anak ini sholat. Maka tadi ketika bicara anak itu sudah balik, semua hukum-hukum Islam itu berlaku. Makanya kalau kita membaca syaratnya puasa, syaratnya sholat, syaratnya ini akal, akil, balik, akil, balik, haji, akil, balik. Sekarang orang kalau haji umur 15 tahun dan sudah balik, sah nggak hajinya? Sah dia. Maka perintah berbakti kepada orang tua ini buat semuanya sejak kecil. Tapi setelah balik dia lebih wajib lagi untuk berbakti kepada orang tuanya. Maka jangan berpikir aku masih anak-anak. Kemudian Allah ceritakan imma yablughanna 'indakal kibara. Ini penjelasan tentang fase dalam kebaktian kepada orang tua. Anak-anak muda ini, kita nggak usah bicara anak-anak kita lah. Ketika kita masih muda, kita itu masih butuh sama orang tua. Kita berbaktinya karena takut sama orang tua. Takut nggak dikasih uang, takut dipukul, takut dihukum. Ada ketakutan. Sehingga kita berbakti terpaksa. Seharusnya muslim berbakti, kenapa? Karena Allah nyuruh aku berbakti. Dan kita tahu kebaktian kepada orang tua ini membuka pintu rizki. Kebaktian kepada orang tua ini membuat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi kalau anak-anak bertanya, aku berbakti sama orang tua ini dapat apa? Engkau dapat kebaikan dunia dan akhirat. Yakin, yakin. Ketika engkau durhaka, walaupun engkau kaya, walaupun engkau sukses. Ini anak-anak, anak kalau bicara anak-anak, anak termasuk anak-anak kan. Ini anak-anak ada perbedaan antara sukses dan kebahagiaan ya. Sukses itu yang dia inginkan dia raih. Dia punya mobil, punya ini. Tapi pasti bahagia atau tidak? Belum tentu dia bahagia. Belum tentu dia bahagia. Maka Allah mengingatkan, ketika orang tuamu sudah sepuh, ahaduhuma au kilahuma, yang satu atau dua-duanya. Karena kadangkala ada orang tuanya yang laki-laki menikah dengan ibu yang masih muda. Jadi bapaknya ini nikah umur 40 tahun, menikah dengan perempuan umur 25 tahun. Boleh jadi bapaknya yang sepuh duluan, ibunya masih muda, ibunya masih kuat. Allah katakan apabila salah satu dari kedua orang tuamu sudah tua atau dua-duanya, fala taqul lahuma uffin, jangan engkau berkata kepada keduanya kata-kata uff, sebuah ungkapan yang menunjukkan ketidakridhaan, tidak senang. Jangan. Dan Allah sebutkan di ayat ini indaka. Biasanya orang kalau sudah sepuh itu hidup sama anaknya. Dan sebagai kebaktian anak kepada orang tua, engkau kalau tanya, ibumu hidup sama engkau? Jawabnya jangan iya. Tapi jawabnya enggak. Aku yang hidup sama ibuku. Aku yang hidup sama ibuku. Bukan ibuku hidup sama aku. Aku yang hidup sama ibuku. Ibuku ini yang hamil aku.
Ibuku ini yang melahirkan aku. Ibuku ini yang menyusui aku. Dan biasanya ketika orang tua sudah sepuh, dan tadi bahasanya ikut sama anaknya, ya ada perubahan sikap. Orang tuh semakin tua kadang-kala merepotkan. Apalagi sudah sepuh plus sakit. Karakternya berubah. Emosinya tidak stabil. Mudah marah. Sang anak nih merasa, loh, aku iki sing nguripi ibu. Aku yang kerja. Rumahku. Ini bahaya. Sehingga dia lupa dengan ketika dia kecil, siapa yang merawat dia. Maka Allah katakan, fala taqul lahuma uffin. Jangan berkata apalah ungkapan-ungkapan, jangan gitu. Mungkin kau nggak suka, tapi tahan, sabar. Wala tanharhuma. Jangan menghardik keduanya, apalagi ngangkat suara. Jangan. Para ulama menyebutkan makna wala tanharhuma, di antara maknanya jangan menghalangi yang orang tua inginkan sedangkan engkau mampu untuk memberikan dan tidak membahayakan orang tua. Buat ibu-ibu nih, mana yang lebih wajib buat suami? Pertanyaan buat ibu-ibu ya. Memberikan nafkah kepada istri atau kepada orang tua? Ibu-ibu, ada mic di sana? Bismillah. Istri, Ustaz. Istri. Betul bapak-bapak? Bapak-bapak, lebih baik memberikan nafkah kepada istri apa kepada ibu? Ibu-ibu, katanya bapak ibu-ibu. Ya istri kan ibu-ibu juga. Iya, kalau bicara nafkah, istri. Bukan berbakti ya. Bicara nafkah. Nafkah itu apa? Sandang, pangan, papan. Istri yang wajib dikasih. Setelah istri dipenuhi, silahkan engkau bahagiakan orang tua. Istri nggak boleh iri sama suaminya kalau dia sudah memberikan hak istrinya. Ini kalau bicara hak, udah ini hakmu, aku penuhin. Terus sang suami mau memberikan hadiah kepada orang tuanya, ngajak orang tuanya jalan-jalan, apa aja terserah suami. Karena dia anak posisinya, dia sedang punya kewajiban berbakti kepada orang tua. Tapi kalau nafkah tadi, nafkah wajib, tentunya istri terlebih dahulu. Kenapa? Istri walaupun kaya, suami wajib kasih nafkah. Orang tua kita kalau kaya, kita nggak wajib kasih nafkah. Nggak wajib. Tapi kita kasih hadiah, kita kasih hibah, apa aja boleh. Tapi nafkah enggak orang-orang tua kaya. Nafkah itu tadi ketika dia tidak mampu. Sedangkan istri tetap. Kenapa seperti itu? Karena kita mengambil perempuan itu dari kedua orang tuanya. Dan orang tuanya menyerahkan kepada kita full tanggung jawab kita. Maka ingat, kalau bicara terhadap orang tua, istri sudah dikasih nafkah, silahkan bahagiakan orang tua. Jangan halangi orang tua dari apa yang mereka inginkan selama engkau mampu dan tidak membahayakan orang tua. Karena ada orang tua yang lupa dengan maslahat dirinya. Ada seorang bapak, anak ingat di Bondowoso, bapak itu kena stroke. Tapi sukanya makan yang berlemak-lemak ini itu ya. Marah kalau nggak dikasih makan itu. Akhirnya anaknya merasa wajib berbakti sama orang tua, dikasih orang tuanya. Apa yang terjadi? Mati orang tuanya. Mati. Maka di sini ya, kita jangan menghalangi orang tua dari apa yang diinginkan selama kita mampu, dan ingat tidak membahayakan orang tua kita.
Lalu Allah katakan wa qul lahuma qawlan karima. Bicara sama orang tua itu milih. Milih apa? Milih kata-kata dan milih intonasi. Bagaimana kita berkata, kita harus mikir kalau ngomong sama orang tua. Makanya buat teman-teman nih yang mau menegur orang tuanya tapi takut orang tuanya sakit hati atau takut dia nggak bisa milih kata-kata, jangan bicara, tapi tulis. Soalnya kalau nulis itu kita bisa berpikir, tapi kalau ngomong kadangkala keluar akhirnya menyesal. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Dan kata Allah, rendahkan untuk keduanya sayap kerendahan diri. Jadi banyak anak yang lebih sukses dari orang tuanya. Dia lebih kaya, lebih tinggi jabatannya, lebih pinter, macam-macam lah. Tapi ingat, semua kesuksesanmu itu sebenarnya kesuksesan orang tuamu. Maka jangan congkak dan sombong. Lebih kaya, lebih soge. Enggak. Kau harus tawadhu sama orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan katakan rabbirhamhuma, ya Allah kasihi keduanya. Kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka mendidik dan merawatku ketika kecil. Bayangkan ada orang umurnya 60 tahun, doanya tetap kama rabbayani shaghira. Kecil. Kenapa? Karena di masa kecil itu yang engkau tidak dapat mengingat. Nggak ingat kita jawab. Siapa yang ingat waktu nyusu sama emaknya? Oh, saya Ustaz ingat waktu itu. Nggak ada. Siapa yang ingat diajari jalan sama ibunya? Siapa yang ingat dibawa ke dokter ketika sakit, ketika dia kecil? Ketika dia masih umur 2 tahun, masih nyusu, nggak ada yang ingat. Makanya kadang-kadang sebagian anak itu marah sama orang tuanya, merasa orang tuanya belum mendidik dengan benar, merasa orang tuanya belum memberikan hak-haknya. Ingat, kama rabbayani shaghira. Engkau keluar dari perut ibundamu, engkau nggak tahu loh, dan tidak merasakan itu. Yang merasakan ibumu, dan sampai hari ini dia merasakan sakitnya itu. Ketika anak tidak berbakti kepada orang tuanya. Makanya ketika anak-anak sudah kuat, sudah gagah, doanya tetap kama rabbayani shaghira. Dan Nabi SAW pernah mengaminkan doanya Jibril, bahwa orang yang durhaka sama orang tuanya menderita hidupnya di dunia dan di akhirat. Menderita. Dan tidak ada hukuman yang lebih pantas untuk disegerakan di dunia plus yang di akhirat nanti daripada durhaka kepada orang tua dan kezaliman. Jadi siapa saja yang durhaka pasti insyaallah dia merasakan hukuman itu di dunia dan di akhirat. Biasanya kita ini takut dengan hukuman dunia. Makanya anak-anak ini perlu sering melihat orang-orang yang durhaka seperti apa. Kita punya kisah ya. Bukan kisah, dongeng. Dongeng apa? Malin Kundang. Yang sering diceritakan ya, yang jadi batu gitu. Benar itu jamaah. Itu cerita. Tapi sebenarnya hukuman Allah lebih dari itu. Orang ketika mati selesai penderitaan dia di dunia. Tapi ada orang yang Allah kasih penderitaan, dia hidup dan menderita hatinya. Dia mendapati anaknya durhaka sama dia juga nantinya. Berantakan hidupnya. Dan ada yang seperti itu. Kemudian yang terakhir, kalau bicara kebaktian kepada orang tua ini, ya kita harus maksimal. Ketika Nabi ditanya alaihi salatu wasallam, amalan apa yang paling dicintai Allah? Yang pertama apa? Sholat tepat waktu, itu haknya Allah. Yang kedua, birrul walidain. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Ada orang yang datang dari Yaman datang dia ke Madinah
1000 kilo lebih dia tempuh jamaah. Berangkat ke Madinah. Ditanya sama Nabi SAW, ahayyun walidak, orang tuamu masih hidup? Iya, ayah bundaku hidup, kata dia. Adzina laka, orang tuamu ngasih izin sama engkau? Enggak. Pulang engkau. Udah nyampe Madinah, mau hijrah, mau jihad, pulang engkau. Kalau ngasih izin kau balik, kalau enggak kau berbakti kepada keduanya. Sampai kepada orang tua yang kafir pun kita itu disuruh berbakti tanpa mentaati kemungkaran dan kemaksiatan tentunya. Tetap berbakti. Ada seorang anak yang gendong ibunya dari Yaman, dari Asfahan. Dia tawaf gendong emaknya, bayangin ya. Haji gendong emaknya. Bukan dia naik onta. Sekarang kan anak berbakti sama orang tuanya gendongnya dikit, habis itu naik kursi roda, naik mana. Ini gendongnya dari sana sampai ke. Dia tanya, kira-kira aku ini sudah membalas budi baik ibuku? Kata Abdullah bin Umar, la, wala zafratun min zafaratiha. Satu rasa sakit ibumu ketika mengeluarkan engkau, kau belum balas. Apalagi yang lainnya, dia nyusui engkau, membesarkan engkau. Maka jangan lupa buat kita semuanya yang orang tuanya sudah meninggal dunia untuk tidak berhenti berbakti. Kenapa? Karena keridhaan Allah bergantung dengan keridhaan orang tua, dan murka Allah bergantung dengan murka orang tua. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Semoga membuat kita jadi sadar dan lebih berbakti kepada orang tua. Mungkin ada sisa waktu untuk tanya jawab. Anda kembalikan ke Ustadz Gemah. Jazakumullah khair kepada Al-Ustadz Syafiq yang telah menyampaikan materi. Tapi masih ada waktu kepada para jamaah sekalian. Silakan dari bapak-bapak yang ingin bertanya bisa bertanya secara langsung. Ibu-ibu silakan untuk menulis untuk mencegah terjadinya keributan. Ya, karena mama kalau bertanya saling rebut mic-nya nanti. Silakan ditulis. Kalau bisa tulisannya jangan curhat ya. To the point aja. Ya, biar jawabannya aja yang panjang. Tapi silakan dari bapak-bapak ada yang ingin bertanya terlebih dahulu, kami persilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diberikan kesempatan Ustadz. Saya posisi juga sebagai anak juga sama, sebagai bapak juga. Dulu waktu saya kecil mungkin pengalaman pribadi ini mendapatkan perlakuan dari orang tua yang mungkin kalau setelah saya dewasa saya menyadari itu harusnya nggak gitu. Harusnya saya tidak diperlakukan seperti itu gitu ya. Harusnya artinya orang tua kita salah gitu. Iya, tapi waktu kecil kan kita menerima aja perlakuan orang tua seperti itu, didikannya zaman dulu lah ya, gitu, zaman dulu. Nah, terus ada trauma-trauma yang sampai dewasa itu kita terbawa gitu. Ya ada trauma yang bagus, ada trauma yang jelek. Contoh trauma yang bagus, saya waktu kecil masih umur 5 tahun, bapak saya arsitek. Jadi kalau gambar tuh malam ngerokok berapa bos gitu. Kalau nggak alibinya, kalau nggak ngerokok gambarnya nggak keluar gitu. Padahal alibinya aja. Iya. Saya mau 5 tahun dipanggil, ayo sini, ini rokok enak nih, sedot gitu. Subhanallah, umur 5 tahun. 5 tahun, ya maksudnya di prank. Waktu itu saya kecil di prank. Itu nggak ngerti kan anak kecil, disuruh bapaknya nyedot rokok ya nurut kan gitu. Saya sedot, nangis saya sampai keluar air mata, kuping merah, batuk-batuk. Terus saya lari ke kamar, saya nangis, saya ngomong rokok tuh nggak enak gitu. Waktu itu nggak ngerti haram apa enggaknya ya. Pokoknya nggak enak. Sampai sekarang alhamdulillah saya setua ini, saya sedewasa ini saya nggak mau rokok. Coba dulu saya nggak di prank, saya mungkin sudah merokok gitu. Teman saya semua ngerokok. Karena dilihat kok enak kayaknya orang tua. Jadi itu trauma yang alhamdulillah. Tapi ada juga trauma-trauma yang ternyata seharusnya saya nggak berlakukan seperti itu supaya saya lebih baik gitu. Itu jadi
ya tidak mungkin lah kita membalas budi baik orang tua tuh, seorang anak tidak mungkin bisa membalas ya, karena nyawa yang dipertaruhkan waktu itu melahirkan kita. Tapi kadang-kadang saya terutama merasa ada kesalahan orang tua yang saya tuh bisa maafkan tapi tidak bisa lupakan, sama seperti trauma itu. Jadi forgiven but not forgotten gitu. Itu salah satu durhaka apa enggak, Ustaz? Nah, bagaimana caranya kita mengikhlaskan? Ya sudah gitu. Tapi kadang-kadang kan, aduh kalau tahu saya ya trauma yang jelek ya itu ya. Tahu saya nggak digituin, saya nggak seperti ini gitu. Itu Ustaz. Mungkin bisa nggak saya misalnya seperti Ismail menuruti apa kata bapaknya, mau dipotong mau di apa ya. Tapi kan mungkin sulit ya, bukan Nabi. Yang kedua, ini ada orang tua ya, atau mertua atau pokoknya orang tua ceritanya punya keinginan bagus sebetulnya, anak tidak ketika tua tidak ingin membebani anak gitu. Makanya waktu dia kerja dia nabung sebanyak-banyaknya. Zaman dulu selain beli tanah kan orang tua tuh deposito ya, gitu ya. Mungkin pada saat itu belum ada pemikiran ilmu agamanya, belum tahu bahwa bunga deposito itu riba dan haram, dan hukumannya seperti apa kita tahu di neraka seperti apa. Tapi karena dia sudah setting itu dari muda, dan ini ketika sudah sepuh ya dia tetap pakai itu gitu. Kita kan sebagai orang anak yang sudah tahu ini riba, ini sebetulnya nih, kita mau merubah mindsetnya dia tuh udah susah gitu. Nah, tapi ya kita juga nggak rela nanti beliau dihukum di neraka karena ribanya itu gitu. Sama dengan ketika konsepnya dia warisan kalau menurut Islam kan laki-laki pasti lebih banyak, perempuan lebih sedikit. Kalau yang orang tua zaman dulu ini terus terang aja ya bagi rata gitu. Sampai orang meninggal tetap dibagi rata, kan jadi masalah itu. Selalu kita mendatangkan pengacara Islam pun tetap nggak bisa, dia merasa nggak adil kalau nggak bagi rata, padahal itu salah gitu. Nah itu kan kita juga tadi seperti Ustaz bilang menegurnya harus pakai tulisan, tapi ini kan udah hukum ya gitu, nggak ada negosiasi sebetulnya gitu. Nah itu Ustaz. Makasih. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, menarik sekali jamaah. Kita itu nggak bisa milih orang tua ya. Nggak bisa kita milih orang tua. Ya anak-anak lahir bapaknya kayak ngono, ya kayak gini apa? Diterima gitu kan. Pasrah sudah. Apa yang harus dilakukan? Kalau bicara ada trauma-trauma negatif ya, yang sulit untuk dilupakan. Ketika kita ingat apa sikap kita, baca doa Rabbighfirli wali walidayya. Tahu bapaknya salah itu. Tidak seharusnya bapak melakukan itu. Tapi udah nggak bisa dirubah. Artinya itu sudah terjadi. Kita nggak bisa balik lagi memutar waktu kemudian mau ngasih tahu orang tua seharusnya kok nggak seperti itu. Yang kita bisa lakukan bagaimana menghapuskan dosa orang tua kita, kesalahan orang tua kita. Setiap ingat baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian yang kedua, kalau tadi dikatakan bisa memaafkan tapi sulit untuk melupakan ya. Manusia itu punya karakter seperti itu. Yang seharusnya karakter itu bisa dirubah dengan cara apa? Mengingat kebaikan. Kita itu kalau kebaikan malah lali. Opo baik bapak iyo. Seakan-akan mau nyari itu sulit. Padahal semuanya baik, tapi ini salah gitu loh. Maka yang salah ini yang kemudian kita ingat selalu. Rasulullah SAW mengatakan, la yafraq mu'minun mu'mina. Nggak boleh seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Kenapa? In kariha minha khuluqan. Kalau ada perilaku buruknya istri yang menyebabkan dia nggak suka, radhiya minha akhar. Kan ada yang baik-baik lainnya. Mosok sing api-api iki gak iso nutupiku. Makanya kelak pada hari kiamat itu ditimbang antara kebaikan dan keburukan. Maka kalau dibicara insya Allah kebaikan bapak masih lebih banyak ketika berbakti atau mendidikku. Memang ada kesalahan-kesalahan. Tadi kan sudah kita berusaha untuk nyarikan alasan kan. Orang tua mungkin ya memang dia dari orang tuanya mungkin kayak gitu. Pendidikan agamanya kurang sehingga dia melakukan itu. Sehingga tatkala kita berusaha mencarikan alasan orang tua kita berbuat, itu sudah
usaha kita berbakti sama orang tua. Untuk menganggap kesalahan orang tua itu ya wajar lah. Tapi insya Allah kebaikannya masih banyak. Sehingga pokoknya kalau kita ingat, dan mungkin di sini juga ada hikmah. Kita ingat selalu agar kita selalu mendoakan orang tua kita. Jadi ketika ingat kita nggak perlu, waduh bapak kumbien, bukan seperti itu. Tapi kita katakan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mendoakan agar Allah mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Banyaklah, bukan cuma bapak sepertinya. Teman-teman juga ada yang trauma sama orang tuanya. Karena pendidikan agama di masa lalu dengan sekarang berbeda. Anak lihat sekarang itu Masya Allah. Sebagian orang tua juga kadang-kala nggak sholat. Nggak mendidik anaknya sholat. Yang ada cuma golek duit. Dan dia berpikir itu sudah bentuk dia memberikan hak anak-anaknya. Padahal nggak seperti itu seharusnya. Kalau yang kedua bicara kesalahan orang tua yang sampai hari ini. Artinya kalau yang dulu sudah kita doakan, tapi sampai hari ini tetap melakukan kesalahan tadi. Dua tadi contoh yang disebutkan berkaitan dengan riba ya. Berkaitan dengan warisan. Jadi memang pemahaman kita masa depan itu adalah masa tua. Dunia ini nggak punya masa depan. Nggak ada. Masa depan dunia ini apa? Mati. Kalau bicara masa depan, kamu nanti ketika di masa depan apa yang kau akan lakukan? Aku akan mati. Makanya dikatakan orang yang cerdas dalam sebuah hadis, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menghisap dirinya, dia memperhitungkan dirinya, mempersiapkan diri dan beramal untuk yang setelah kematian. Banyak orang itu beramal untuk yang sebelum mati. Engkau geus tuwek jangan ngarepoti anak loh. Yang kalau sudah mati bapak apa nanti? Maka di sini tugas anak ketika mendapatkan orang tua dengan pemahaman agama yang mungkin kurang, ya ngajak orang tuanya sharing. Jadi anak ini kalau ngasih tahu orang tua merasa aku luwih ngerti itu. Mungkin diajak baca Quran bareng. Pas di ayat-ayat berkaitan dengan riba, lihat ayat, nggak boleh ternyata. Ini bukan aku, ini Allah yang menyebutkan. Kemudian ketika bicara warisan, yang bagi waris ini Allah, bukan orang tua. Makanya Allah mengatakan yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Itu Allah langsung yang menetapkan laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1, atau perempuan dapat setengah laki-laki. Itu wasiat Allah, dan Allah nggak mungkin berlaku zalim. Allah itu lebih sayang sama kita daripada orang tua kita. Cuma kadangkala banyak perempuan yang merasa loh zalim itu. Gimana perempuan yang sudah lemah ini dikasih separuh? Loh iya, karena wanita itu ketika laki-laki menerima, sang kakak menerima 1M, adiknya terima 500 juta. Padahal adik rondo duwe anak. Kok iso iki? Abangku iki lho yake. Disinilah abangmu punya tanggung jawab merawatmu juga. Jadi duit 1M itu bukan hanya milik dia. Dia harus berikan kepada istrinya sebagai seorang suami, kepada anak-anaknya, dan kepada saudari-saudari perempuannya. Dia bertanggung jawab dengan silaturahim. Ketika mereka hidupnya susah, siapa yang tanggung jawab? Cuma kadangkala orang itu tidak berpikir secara menyeluruh. Sehingga muncul tuduhan bahwasanya hukum itu nggak fair gitu loh. Padahal itu hukum yang paling fair. Dan ini urusannya cuma untuk kakak beradik jemaah. Anak-anak gitu ya, anak-anak dan kakak beradik. Kalau urusan ibu kita sebagai perempuan, ibu dapat berapa? Ya, ibu dapat berapa? Kok 1/8 ibu? Istri 1/8. Ibu 1/6. Kalau punya anak kan ya, ibu 1/6. Artinya ibu lebih banyak daripada istri, bayangin. Seperti itu. Tapi kalau anak, memang Allah kasih lebih banyak ke mereka. Seperti itu. Jadi mungkin kita berusaha untuk ngobrol sama orang tua. Ya. Kesian. Artinya kalau orang tua sampai mati tetap memiliki pemahaman seperti itu, kasihan dia. Apalagi yang lebih kesian kalau anaknya belum pernah menyampaikan. Kita perlu menyampaikan. Memang kalau anak nyampaikan sama orang tua, aneh kadang-kadang kalau mau ngomong sama abah dulu ya, tidak pernah tuntas.
Karena ya orang tua wis sudah kita tulis surat. Anak tulis surat buat abah anak. Tulis, anak baca 2-3 hari, sepekan anak baca lagi ini itu, baru anak kirim. Dengan harapan kalau tulisan itu kan tidak bisa wis, karena kan tidak ono anak dia bisa baca. Semoga dengan cara itu ya hidayah di tangan Allah, tapi paling tidak kita memaksimalkan usaha. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair atas jawabannya Ustaz. Tapi di sini ada pertanyaan dari emak-emak ini. Bismillah Ustaz, kalau suami menyuruh kita untuk gemuk, padahal kita sudah cukup berisi. Insya Allah. Ini domba apa? Domba kurban atau apa? Ya. Tidak kurus sekali alias sedang-sedang saja. Apakah kita wajib mentaatinya Ustadz? Katanya itu frekuensi kecantikan dia. Karena kalau kita gemuk, suatu saat menurunkannya susah Ustadz, sedangkan menaikkannya gampang sekali. Mohon jawabannya Ustadz. Masya Allah jemaah ya. Jadi memang cita rasa kita tuh berbeda-beda. Ana punya kawan waktu kuliah di Medina itu dari Kashmir. Dia ngomong, Ana itu lebih tertarik kepada perempuan yang gemuk. Masya Allah ya. Jadi memang beda gitu. Ana nggak bisa maksa dia, ngasih tahu dia, oh enggak itu nggak cantik, enggak. Karena dia sudah melihat seperti itu. Dan alhamdulillah di dunia ini memang Allah ciptakan manusia itu ya tadi, ada yang gemuk, ada yang kurus ya, macam-macam. Sehingga orang itu kan memilih istri. Ada seorang kawan ketika dia menikah dengan seorang wanita, dia ditanya, apa sih cantiknya wanita itu? Kita yang melihat gak cantik gitu. Ada ngelihat kalau senyumnya nengno hati. Oh ya wes. Artinya buat dia, karena dia kan yang mau nikah, bukan ana yang mau nikah. Engkau yang nikah, sudahlah konono. Jadi kalau bicara bagaimana sekarang sikap istri kepada suami yang minta dia lebih gemuk dikit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya tentang khairun nisa, wanita yang terbaik. Kalau sekarang kan dunia ini mungkin punya kriteria wanita terbaik, yang beratnya sekian, tingginya sekian, yang bodinya kayak gini, macam-macam lah. Mereka punya bikinan. Tapi ternyata kata Nabi SAW, wanita yang terbaik itu allati idza nazarta ilaiha sarratka, yang kalau engkau memandang kepada dia, dia menyenangkan hatimu. Wes, itu jawaban. Kalau suaminya lebih seneng melihat yang berisi, ya udah engkau buat dirimu berisi. Kalau enggak, dia bisa ngelihat isinya tetangga nanti yang lebih berisi. Karena itu fitnah gitu loh, itu fitnah. Memang kita para laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Tapi kadangkala ya dia nggak sengaja melihat lewat gitu ya. Ya dia tetap harus menundukkan pandangan jemaah. Jangan lewat terus, masya Allah, siapa ini? Nggak boleh jemaah. Nah, jadi intinya para wanita ini berusaha untuk menyenangkan suami. Kalau bicara tadi hal itu dia tidak menyukainya, tapi suaminya senang, sebagai bentuk ketaatan kepada suami, selama hal ini tidak membahayakan diri dia, maka taat kepada suaminya. Tinggal dijaga. Umpamanya suaminya, maunya suami itu yang kayak apa sih? Karena kalau terlalu gemuk nanti jadi penyakit. Yang jelas kan turuti suaminya. Suaminya maunya yang kayak apa. Dan buat para wanita juga nasihat anak, para wanita ini untuk menjaga tubuhnya. Karena
Nabi SAW ketika menyebutkan kriteria pertama wanita yang paling indah ini, yang kalau dipandang nyeneng no hati. Itu menyenangkan hati itu apa? Karena dia cantik? Ya boleh jadi karena dia cantik. Yang kedua, karena dia pandai mempercantik dirinya. Ada cantik yang polesan, bedak 2 senti, tidak apa-apa kalau suaminya seneng. Tapi kan itu nggak alami. Ada perempuan yang menjaga kecantikan dirinya dengan olahraga, dia tadi jaga makan umpamanya. Ya pokoknya suaminya kepingin seperti apa, berusaha dia. Ketika dia melakukan itu demi ketaatan kepada suami, dapat pahala. Ya opo Zaki, istri makan lebih dapat pahala. Kenapa kok makan lebih? Iya mau nyenangkan suami, dapat pahala jemaah. Innamal a'malu binniyat, amalan tergantung niatnya. Yang kedua kata Nabi SAW, wa idza amartaha ata'atka, kalau disuruh taat sama suami. Kemudian kalau suami sedang tidak ada di rumah, perempuan itu menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suaminya. Maka jadilah wanita yang terindah dengan tetap tadi, mungkin dikatakan dia gemuk, suaminya kepingin dia lebih berisi dikit, ya bismillah, tapi tetap jaga bagaimana tetap sehat ya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Sudah dengar ibu-ibu jawabannya? Jadi jangan takut gemuk ya, untuk menyenangkan suami. Oh, yang suaminya seneng Musa. Oh iya Ustaz. Jangan antum suruh semuanya gemuk. Nah gimana Ustaz, kalau suaminya ini pingin istrinya gemuk tapi istrinya nggak gemuk-gemuk, gimana solusinya Ustaz? Iya, kan ada usaha. Tapi Atau kepingin Ustaz. Kepingin. Iya. Mungkin ada solusi lain Ustaz. Kayaknya anak nggak ikut-ikut Ustaz ya. Iya. Dari Bapak, silakan. Ada yang mau bertanya? Itu. Fadal. Tolong mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Ustaz, yang saya mau nanyakan, apakah yang kita anggap orang tua kita berteman dengan teman yang salah, apakah kita berdosa hukumnya jika kita melarang orang tua kita tersebut untuk berteman? Apakah ada hukumannya tersebut? Artinya kita mendapatkan orang tua kita kawannya itu nggak benar. Iya betul. Apa sikap anak? Ya apakah kita melarang orang tua kita tuh berdosa apa tidak hukumannya? Masya Allah, barakallahu fiik. Iya jemaah, subhanallah ya. Allah itu yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah itu mengeluarkan yang hidup dari sesuatu yang mati, dan sebaliknya mengeluarkan yang mati dari sesuatu yang hidup. Kita tahu bapaknya Nabi Ibrahim itu siapa? Pembuat berhala. Bapaknya itu pembuat berhala. Jadi bukan orang musyrik, tapi orang yang mengajak orang-orang berbuat kesyirikan. Tapi keluar nabi dari bapaknya yang seperti itu. Sebagaimana Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Anaknya Nabi Nuh. Bayangkan, bapaknya itu nabi, anaknya seperti itu. Maka kalau bicara, ketika anak ini belajar dan tahu dengan sikap orang tuanya yang salah, baik itu bapak atau ibu, mungkin dimatikan. Iya, baik bapak atau ibu, maka anak nggak boleh mendiamkan. Jadi anak ini ketika melihat kemungkaran dilakukan oleh orang tuanya, maka dia tidak boleh mendiamkan. Kalau dia mendiamkan dosa, kayak tadi yang ditanyakan, bapaknya melakukan riba, dia mengatakan, aduh wis bapak itu repot wis jarno wis, tidak boleh. Tetap dia anak menegur orang tuanya, tapi caranya yang perlu diperhatikan. Tidak dengan teriak-teriak, tidak dengan merendahkan orang tuanya, tapi ngomong sama orang tuanya kalau bisa 4 mata. Lalu sampaikan kepada orang tua kalau bisa diajak bicara ya. Kalau nggak bisa diajak bicara, solusinya nulis, tadi anak sampaikan.
ngomong sama orang tua umpamanya bahwasanya aku ini sayang Pak sama Bapak, aku ini dibesarkan sama Bapak, aku ini dimasukkan sekolah sama Bapak, aku belajar Pak, bahwa ternyata yang Bapak lakukan ini kayaknya bahaya Pak. Kemudian ceritakan bagaimana pengaruh teman Bapak sendiri. Tahu Bapak dulu ketika ana berteman sama fulan, nggak boleh sama Bapak, suruh cari teman-teman yang baik. Kok sekarang Bapak melakukan itu? Kadang-kala Bapak mau tidak usah diurusi, urus sono awakmu dewe. Siapa? Sudah tinggal. Nanti ada waktu lain datang lagi sama Bapak. Jadi jangan maksa ketika orang itu nolak, jangan kemudian kita lupa ono dalil lagi Pak. Qala Allah Ta'ala dais. Jadi ketika dia menolak, sudah antum mundur. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi SAW, wahjurhum hajran jamila. Tinggalkan mereka dengan cara yang jamil, yang indah. Ya saya minta maaf Pak ya, kalau mungkin aku kurang beradab. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua. Jazakallah khair Pak. Sudah pulang. Nanti ada waktu lain, ada momen sendiri. Pak, aku masih kepikiran dengan yang dulu Pak. Ngomong lagi. Jadi ada usaha yang tidak boleh berhenti. Nabi SAW itu berdakwah di Mekah 13 tahun. Artinya Abu Jahal nolak bukan berarti Nabi berhenti berdakwah. Enggak. Nanti cari waktu lain, dakwain lagi. Nabi Nuh berapa tahun berdakwah? 950 tahun. Yang masuk Islam cuma 80 orang. 950 tahun. Dan tidak berhenti berdakwah. Cuma tadi modelnya cara ini nggak bisa. Oh, cara lain. Model cara lain ini ngundang ustadz kajian di rumah. Ya, yuk ya, ngundang kajian ya biar tonggo-tonggo datang. Padahal yang dituju adalah ayahnya. Soalnya ayah kalau dengar dari anak merasa anaknya nggak pantas untuk ngasih tahu. Tapi ketika ustadz, jadi insya Allah mudah-mudahan nerima. Sama suami istri ini. Kadang-kala istri itu kalau dikasih tahu suami, nggak ngurungokno. Awakmu tutu ustad. Jadi gitu dia. Sama suami ngasih tahu istri, istri ngasih tahu suami juga diketegur sama suami. Udahlah, engkau bukan ustazah, bukan bu nyai sudah. Yang seperti kan sulit mau dikasih tahu. Yang namanya sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu sombong. Sulit udah dia akan menerima kebenaran. Datangkan orang lain. Kajian kayak sekarang. Dan memang harapan anak jemaah. Semua bapak-bapak di sini kalau bisa punya kajian keluarga, sepupu-sepupunya. Jadi bukan temanya kajian, enggak, silaturahim. Sepupu-sepupu, paman yuk makan di rumah ini, datangkan Ustaz Gema. Bas ngomong 15 menit. Soalnya kalau terlalu lama mereka jenuh. Tapi kalau 15 menit ngomong, wis makan. Silaturahim, nanti undang lagi acaranya makan-makan. Karena ada orang yang memang nggak datang ke masjid, ada orang yang memang nggak datang kajian. Maka mudah-mudahan kita menjadi penyebab orang dapat hidayah. Itu harapannya. Barakallahu fikum. Taib, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan terakhir Ustaz dari mak-mak ini, karena ini sudah menunjukkan waktu mendekati pukul 5. Ustadz mau bertanya, kalau suami sudah terlambat sholat berjamaah di masjid, mana yang lebih afdol? Apa tetap sholat di masjid atau sholat di rumah berjamaah dengan istri atau keluarga? Barakallahu fikum. Nah, jadi ada khilaf di antara para ulama tentang mengadakan jamaah 2 kali di masjid. Apakah boleh kita di masjid itu mengadakan jamaah 2 kali? Pendapat yang lebih kuat, boleh. Jadi kalau dia telat, berangkatlah ke masjid. Tetap dia berangkat ke masjid, ya udah dia sholat di masjid. Kalau kebetulan ada orang yang biasa diajak jamaah, dia sholat bersama dia. Kalau nggak ada, dia tetap sholat di masjid. Insya Allah niat dia dicatat karena dia juga berangkat ke masjid. Kemudian kalau dia pulang ke rumahnya, istrinya mau dia jadi imam, dia jadi imam lagi. Maka dia dapat 2 kali
pahala. Dia udah kehilangan berjamaah di masjid, tapi insya Allah niatnya ditulis. Ketika pulang istrinya nunggu minta diimami umpamanya, boleh. Yang kedua itu hukumnya sunnah buat dia. Maka sebagian ulama itu Masya Allah dari cintanya dengan sholat jamaah, ketika ini guru kita di Madinah dulu ya, Syekh Abdurrahman Asy-Syudzaifi, dia kadangkala karena baca buku ini telat dia ke masjid. Ketika masjid kampungnya itu udah selesai, dia cari masjid yang nggak pernah jamaahnya berhenti. Di mana? Masjid yang pinggir jalan. Masjid pinggir jalan kan orang biasanya musafir itu berhenti. Dan waktu itu dia katakan, ana berangkat ke masjid rumah sakit. Karena biasanya di rumah sakit itu orang sholatnya terus seperti itu bergantian untuk mendapatkan pahala jamaah. Itu mungkin yang bisa diusahakan. Tapi kalau memang dia mikir, Ustaz, anak kalau ke masjid tutup masjidnya. Betul, sebagian masjid itu tutup. Anak pernah telat sama anak-anaknya masuk masjid Isya ini. Pak mau sholat? Oh enggak, sudah habis, sudah tutup. Loh, tutup masjid. Ya kalau sudah gitu antum sholat di rumah, mau apa sudah ditutup gitu. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, barakallahu fikum. Jazakallahu khair Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Cukup insyaallah untuk tanya jawabnya Ustaz ya? Ustaz atau tambah lagi? Oh jam 5 Ustaz. Tapi para jemaah sekalian, maka dengan berakhirnya tanya jawab ini berakhir pula semua rangkaian acara kajian kita pada sore hari yang berbahagia ini. Sekali lagi kita mengucapkan jazakumullah khairan kepada guru kita Al-Ustaz Dr. Syafiq Reza Basalama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmunya kepada kita, dan semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dan menjadi pahala jariah untuk guru kita yang telah menyampaikan ilmu tersebut kepada kita, dan sebagai bentuk kita menjadikan ilmu itu bermanfaat jamaah dan pahala untuk beliau, amalkan apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan ini. Dan juga tak lupa kami mengucapkan jazakumullah khair kepada sahibul bait, dalam hal ini kepada Bapak Triawan dan Ibu Barita yang telah meluangkan waktu dan tempat untuk melaksanakan kegiatan ini, dan semoga menjadi pemberat amal timbangan beliau berdua dan juga keluarga di hari kiamat kelak. Tapi mungkin itu saja dari kami. Sebagai pembawa acara kami juga mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.